wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada pembahasan video kali ini bersama Sobat Ekonom. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Happy watching! Pada pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan tentang teori perdagangan internasional. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama tentang teori keunggulan mutlak, yang kedua teori keunggulan komparatif, dan yang ketiga teori Hexer-Ohlin. Yuk simak videonya bersama-sama. Yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara karena mengkhususkan kegiatan produksi barang dengan efisiensi lebih tinggi daripada negara lain. Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, kemakmuran suatu negara dapat dicapai melalui perdagangan. Adanya pembagian kerja dalam menghasilkan barang khusus mendorong suatu negara dapat memproduksi barang yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Setiap negara sebaiknya melakukan spesialisasi atas komoditas tertentu yang memiliki keunggulan mutlak dan mengimpor komoditas yang mengalami kerugian mutlak. Perhatikan tabel berikut tentang produktivitas seorang pekerja per tahun. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dalam waktu 1 tahun, seorang tenaga kerja di India mampu menghasilkan 10.000 meter kain dan 25.000 kilogram beras per tahun. Sementara itu, tenaga kerja Indonesia mampu menghasilkan 8.000 meter kain dan 30.000 kilogram beras. Nah, negara manakah yang memiliki keunggulan mutlak? Jadi, India memiliki keunggulan mutlak dalam produksi kain, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi beras. India mampu memproduksi kain lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia sendiri mampu memproduksi beras lebih banyak daripada India. Padahal, faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki oleh kedua negara tersebut sama. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perdagangan antara India dan Indonesia. India dapat menjual kain kepada Indonesia, sementara Indonesia dapat menjual beras kepada India. Dengan demikian, keunggulan mutlak yang dimiliki kedua negara dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan mutlak terjadi apabila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan dengan biaya produk yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi negara lain. Teori yang selanjutnya yaitu tentang teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikenalkan oleh David Ricardo dan John Stuart Mill. Keunggulan komparatif ini merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara karena melakukan spesialisasi atau pengkhususan dengan memproduksi barang yang memiliki harga relatif atau dasar tukar domestik lebih rendah dari negara lain. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, negara A tidak memiliki keunggulan mutlak karena semua keunggulan mutlak telah dimiliki oleh negara B. Akan tetapi, jika negara A menjual televisi kepada negara B, maka negara A akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,75 laptop yang didapat dari 2 dikurangi 1,25 setiap 1 unit televisi yang dijual. Jika negara B mengekspor laptop ke negara A, maka negara B akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,3 televisi, didapat dari 0,8 dikurangi dengan 0,5 setiap 1 unit laptop yang dijual kepada negara A.
Kedua negara tetap dapat melakukan perdagangan dan memperoleh keuntungan karena tiap-tiap negara memiliki keunggulan komparatif. Negara A memiliki keunggulan komparatif jika memproduksi dan mengekspor televisi ke negara B. Sedangkan negara B memiliki keunggulan komparatif jika memproduksi dan mengekspor laptop ke negara A. Teori keunggulan komparatif didasarkan pada asumsi berikut ini. Yang pertama, perdagangan internasional hanya terjadi antara dua negara. Yang kedua, barang yang diperdagangkan hanya dua jenis. Yang ketiga, perdagangan dilakukan secara bebas. Yang keempat, tenaga kerja dalam satu negara bersifat homogen. Yang kelima, tenaga kerja bebas bergerak di dalam negeri. Yang keenam, biaya produksi dianggap tetap. Yang ketujuh, tidak ada biaya transportasi. Dan yang kedelapan, tidak ada perubahan teknologi. Asumsi-asumsi tersebut kemudian diperbaiki oleh John Stuart Mill. Menurutnya, perdagangan internasional dengan keunggulan komparatif dapat dilakukan lebih dari dua negara, lebih dari dua jenis barang, sifat tenaga kerja yang tidak homogen, serta teknologi yang semakin berkembang. Saat ini, perhitungan nilai tukar dilakukan menggunakan mata uang, sehingga harga pokok dan harga jual dapat ditetapkan dengan satuan mata uang. Jadi, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak pun dapat memperoleh keuntungan melalui perdagangan internasional jika negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Yang ketiga yaitu teori Heckscher-Ohlin atau HO. Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, ekonom asal Swedia, menyatakan perbedaan produktivitas karena jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment faktor tiap-tiap negara akan menimbulkan perbedaan harga barang faktor produksi. Teori HO juga dikenal dengan The Proportional Factor Theory. Teori HO menyatakan negara-negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi secara intensif. Teori ini juga menyatakan suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan di bidang teknologi dan faktor produksi. Dasar keunggulan komparatif yang dimiliki suatu negara dipengaruhi oleh faktor endowment atau kepemilikan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu negara dan faktor intensity atau teknologi yang digunakan dalam proses produksi, baik labor intensity maupun capital intensity. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!